Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya mengingat kembali memori pernikahan kami 12 tahun yang lalu. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya mempunyai istri yang terbaik yang Tuhan berikan, hadiah terindah. Terlebih Bapak Ibu yang membuat saya sedih, ternyata 12 tahun yang lalu perut saya masih kurus Bapak Ibu. Saya masih bodinya six pack, tapi sekarang puji Tuhan body saya one pack Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur ketika Tuhan ingatkan kembali tentang sebuah pernikahan Bapak Ibu. Pernikahan merupakan bagian dari rencana Tuhan. Pernikahan merupakan bagian dari Tuhan membentuk keluarga demi keluarga yang ada di muka bumi. Tetapi Bapak Ibu, justru jujur saya sering menemukan ada sebuah tragedi yang menurut pengalaman saya ini merupakan tragedi yang luar biasa antara mertua dan menantu. Dan saya bersyukur ketika saya mendapatkan papa mama mertua saya adalah orang yang baik dan yang terbaik yang pernah saya tahu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, banyak sekali masalah dalam keluarga karena ketidakcocokan antara mertua dan menantu. Saya teringat dengan kisah seorang ibu yang bernama Naomi dan seorang menantu yang bernama Ruth. Saya akan bacakan ayatnya untuk Bapak Ibu semua. Saya akan membacakan dari kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, Rut adalah gambaran dan Naomi adalah gambaran antara mertua dan menantu yang sangat elegan hubungannya, yang sangat-sangat baik hubungannya. Jadi dari ayat ini saya menyimpulkan Bapak Ibu, tidak selamanya antara mertua dan menantu terjadi gesekan. Ada beberapa langkah yang saya coba gali, ada beberapa langkah yang coba saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita menghilangkan stigma negatif tentang mertua. Selalu mempunyai stigma-stigma negatif bahwa mertua kita tidak baik, mertua kita mungkin galak, mertua kita cerewet, dan sebagainya, dan sebagainya. Cobalah Bapak Ibu kita menghapus pandangan buruk tentang mertua kita. Hari ini kita mulai berpikir bahwa mertua kita adalah orang yang begitu mengasihi kita. Ketika kita menikah dengan pasangan kita, merekalah juga orang tua kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, tumbuhkanlah rasa cinta kita terhadap mertua kita. Ini penting. Saya menyadari bahwa mertua saya bukanlah orang yang sempurna. Baik papa sama mertua saya, papa mertua dan mama mertua saya. Tetapi hari demi hari, saya harus menumbuhkan rasa cinta saya terhadap mereka. Karena saya menyadari Bapak Ibu, gak ada mertua saya, gak ada pasangan saya yaitu istri saya. Mereka berusaha, mereka melahirkan pasangan saya, istri saya sampai dewasa dan diberikan izin menikah dengan saya. Dan saya tahu karena mertua saya adalah orang yang baik, saya pun harus bisa menumbuhkan rasa cinta saya terhadap mertua. Bapak Ibu, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, mari lihatlah sisi positifnya dari mertua kita. Jangan kita melihat dan fokus kepada hal-hal yang negatif. Nah Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita juga bukan menantu yang sempurna. Mertua kita juga bukan mertua yang sempurna. Oleh sebab itu mari kita ambil sisi positifnya saja, supaya kita tetap mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi kita. Ingat Bapak Ibu, ketika kita menikah dua menjadi satu, berarti orang tuaku dan orang tua istriku itu adalah sama-sama orang tua kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita menantu yang tidak sempurna mau diterima oleh mertua kita, kita pun harus bisa menerima mertua kita yang tidak sempurna. Nobody's perfect Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu,
Mari kita kenakan kasih sebagai pengikat dalam rumah tangga. Sehingga kejadian demi kejadian antara mertua dengan menantu menjadi satu harmonis. Antara mertua dan menantu tidak ada saling gesek satu dengan yang lain. Dan keluarga kita menjadi teladan di lingkungan kita. Oleh sebab itu saya berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa supaya hubungan rumah tangga kita diberkati Tuhan, harmonis. Hubungan antara kita dengan mertua kita atau mertua dengan menantu juga tetap harmonis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Naomi dan Ruth bisa, saya percaya kita semua juga bisa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kami pasangan yang terbaik, baik istri ataupun suami kami, untuk boleh ada di sisi kami. Tapi kami tidak boleh lupa betapa besar perjuangan dari orang tua mertua kami. Kami juga mengasihi mereka Tuhan. Kami tidak mau memusuhi mereka, karena mereka juga adalah orang tua kami sendiri. Kami juga belajar menerima kekurangan dan kelemahan mereka. Kami juga belajar menghapus stigma yang negatif tentang mertua kami. Dan kami hanya mau fokus yang baik-baik saja. Kami belajar mengenakan kasih sebagai pengikat kami. Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami boleh diberkati, diberikan kesehatan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan mengikat keluarga kami dengan kasih Tuhan, sehingga keluarga kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Memberkati kami semua sebentar kami akan istirahat. Dan biarlah Tuhan istirahat kami boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat dan menikmati berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya menutup hari ini firman Tuhan, saya cuma mengingatkan begini. Besok ketika kita menjadi mertua, kita menikahkan anak kita, belum tentu kita juga menjadi mertua yang terbaik bagi menantu kita. Oleh sebab itu, belum tentu juga kita menjadi ayah mertua atau mama mertua yang terbaik untuk keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mulai hari ini mari perbaiki hubungan kita antara anak, antara istri, suami istri, orang tua, mertua, menantu, semua di dalam keadaan yang baik. Maka keluarga kita akan diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan berkati.